أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Para pemirsa sekalian yang sama-sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita berjumpa di dalam kondisi kita semuanya dalam keadaan atau suasana bulan Ramadan. Kita sementara melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mana sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang umum yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, ya, di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua ini? Tidak lain, kita harus mengambil beberapa hikmah dan pelajaran, ya, di dalam menjalankan ibadah puasa. Begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sehingga orang yang menjalankan ibadah puasa, maka secara otomatis dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan khususan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam perintah puasa tersebut, la'allakum tattaqun. Ini salah satu kata atau kalimat yang memiliki makna yang sangat luas dan dalam bentuk pengamalan kekhususan kepada setiap hamba. Karena siapapun yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dasar nilai ketakwaan dan ingin mendapatkan, ya, mendapatkan ketakwaan atau nilai daripada ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kekhususan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah begitu besar, ya. Terkadang manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun nikmat itu tidaklah dijadikan, ya, tidaklah dijadikan sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus dalam ibadah-ibadah yang dimana dalam perintah ibadah tersebut kita juga mendapatkan berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian-ujian yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita umat Islam, ya. Terkhusus di bulan Ramadan. Di saat sekarang ini misalkan kita mendapatkan ujian yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Di mana ujian tersebut, ya, kita hanya mengharapkan, ya, mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kenal, ya, adanya COVID-19, ya, yang dimana kalau kita beribadah dalam suasana seperti ini, ya, kita merapatkan barisan untuk melaksanakan perintah Allah dan kita menjalankan perintah Allah dan kita bersabar di atas musibah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambahkan nikmatnya kepada kita. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya. Nikmat Allah itu Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Nikmat Allah sangat besar sekali, ya. Di mana manusia jika ingin melihat
menghitung, ya, mengkalkulasikan berapa nilai jumlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, maka niscaya hamba tersebut tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa dalam suasana kondisi mendapatkan ujian, musibah yang sangat besar, ya. Tatkala kita melaksanakan ujian tersebut, ya, menerima ujian tersebut, melaksanakan perintah Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang kita dapatkan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala di balik musibah, di balik kesusahan, di balik kesengsaraan, di balik kepedihan dan berbagai macam perkara-perkara yang lain yang kita rasakan. Maka tatkala kita senantiasa bersabar dan bersabar melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana kita juga merasakan suatu kesusahan, kepedihan, maka pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat apalagi yang kita dustakan para hamba Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaknya kita menjalankan, ya, dan mengamalkan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus, ya, nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Di mana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ya. Nikmat, ada dua nikmat yang di mana dua nikmat tersebut dikatakan kebanyakan manusia lalai darinya. Dua nikmat yang dimana manusia lalai darinya. Apa itu? Wasihhatul faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, ya. Nikmat kesehatan, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan kepada kita, maka disitulah luar biasa harusnya kita manfaatkan untuk berada di atas ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat tersebut, nikmat sehat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun kita tidak memanfaatkan nikmat tersebut. Nanti akan terasa bagaimana sakit itu dapat kita rasakan, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, turunkan ujian, turunkan fitnah kepada kita. Namun tatkala atau jika Allah tidak menurunkan fitnah tersebut dan kita dalam kondisi kesehatan yang sangat luar biasa sekali, ya, maka manusia itu lalai darinya, ya. Menikmati kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagaimana mestinya untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mahal yang namanya nikmat kesehatan, betapa mahal yang namanya nikmat sehat dalam tubuh kita, badan kita, jasmani kita, rohani kita. Iya. Satu, membuat peringatan bagi manusia, ya. Andai kata misalkan salah satu indera tidak berfungsi dalam diri kita, ya, penglihatan tiba-tiba tiada, ya, apakah pada saat itu kita masih mau lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang hendaknya kita harus mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan melalaikan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, maka kejar ibadah tersebut, kejar amalan tersebut, kejar pahala tersebut untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat waktu luang, begitu banyak waktu yang diberikan oleh Allah, namun kita terkadang manusia ini melalaikan semuanya. Nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan musibah, memberikan fitnah bala kepada kita, barulah terkadang manusia mau sadar. Ya. Namun terkadang sebagian disayangkan, kesadaran tersebut nanti akan hadir tatkala penyakit sudah merongrong dalam jiwanya, merongrong dalam badannya, jasmaninya. Tatkala penyakit itu sudah menjadi satu dalam dirinya, barulah dia mau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, begitu mahal kesehatan, begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini saya lalaikan. Saya tinggalkan semua perintah Allah, saya langgar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah karakter manusia. Tatkala dia mendapatkan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, nantilah dia akan sadar tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana dan musibah kepada mereka, barulah mereka mau mengangkat tangan untuk beribadah, bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menerima, maka pahala kebaikan bagi dirinya.
Ya, jika Allah mengakhirkan hidupnya dalam kondisi dia tidak bertauhid, tidak memahami Islam, maka kita ini yang kita wanti-wanti jamaah sekalian agar kita terhindar